Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-42. Kalau di buku itu yang terakhir, tapi kalau di buku saya masih 8 lagi. 50 hadis kalau di buku saya ini, syarahnya. Ya, kita lanjutkan aja nggak apa-apa. Ya. Baik, kita baca hadis yang 42 ini ke-42 sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya ibna Adam law balagat dhunubuka anana as-samai thumma istaghfartani ghafartu laka ya ibna Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Hadis ini ada di Sunan Tirmizi dan kata beliau hadis ini hasan sahih. Hasan artinya perawinya ya. Perawinya itu derajatnya hasan, tetapi karena banyak jalur riwayatan menjadi sahih ya. Jadi hasan sahih. Ini dari Anas bin Malik ya. Anas bin Malik ini masih kerabat Nabi dari jalur nenek ya. Beliau ini adalah sejak kecil umur mungkin 10-12 tahun sudah ikut dengan Nabi di Madinah, dan ibunya Ummu Sulaim yaitu dari Bani Asad. Bani Asad ini masih kerabat dari nenek Nabi, yaitu istri dari Abdul Muthalib ya. Saya sering cerita ya, ayahnya Nabi ini sebelum ketika mau meninggal kan mampir ke Madinah dulu ya, ke Madinah dengan tujuan menemui paman-paman atau bude bule apa Pak Le ya, itu di Madinah. Jadi kalau ditanya Nabi kenapa hijrah ke Madinah, ya iya karena di situ ada keluarga besar neneknya. Jadi bukan tanpa alasan. Nah, ini Anas bin Malik ya, pembantu Nabi dengan ibunya seorang janda namanya Ummu Sulaim, dan luar biasa dia tahu kehidupan Nabi di rumah tangganya. Selain istri Nabi, Anas inilah yang, dan Anas ini salah satu sahabat Nabi yang diberikan umur panjang. Dalam beberapa riwayat ada yang menyebutkan umurnya 110 tahun. Termasuk sahabat yang meninggal di akhir-akhir ini Anas bin Malik. Dan luar biasa ketika itu Ummu Sulaim waktu ketemu Nabi tolong doakan ini putra saya Anas bin Malik. Maka Nabi doakan 3. Pertama, banyak anak, banyak harta, panjang umur. Lengkap ya. Banyak anak, banyak harta, panjang. Kata dia ketika Nabi wafat, 2 ini sudah terbukti. Dia banyak anak, anaknya 80 orang. Anaknya 80 orang, berarti biangnya enggak 1. Iya kan? 80 Pak. Kalau 80 berarti kalau isinya berapa itu? 4, kalau anda kata 4 saya nggak kebayang 4. Kalau 4 berarti satu istri melahirkan 20 orang. Ya bisa jadi mungkin cerai, nikah lagi, punya anak, mungkin bisa begitu. Allah alam ya, saya nggak begitu ingin membaca lebih detail ya. Dan dia termasuk orang kaya. Ya, ini Anas nih, jarang-jarang sahabat Nabi kaya raya. Dan umurnya tadi 110 tahun, luar biasa. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul,
aku mendengarkan Nabi bersabda. Nah, ini dia. Qala Allah Ta'ala. Nah, kata Nabi, ini Allah berfirman. Berarti hadis ini hadis qudsi. Hadis apa namanya? Hadis qudsi itu ya secara redaksi dari Nabi tapi maknanya dari Allah. Firman Allah tetapi redaksinya dari Nabi. Nah, itu dia. Makanya membedakan hadis qudsi dengan Al-Quran. Pertama, Al-Quran itu redaksi dan maknanya dari Allah. Firman Tuhan. Ya, ini hadis qudsi firman Tuhan juga, tapi redaksinya dari Nabi. Maknanya dari Allah. Makanya hadis qudsi nggak boleh dibaca pada waktu sholat. Karena dia masuk firman Allah tapi bukan Al-Quran. Kedua, kalau Quran hukumnya mutawatir. Mutawatir di atas sahih. Kalau hadis qudsi ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang palsu. Paham ya? Jadi hukumnya hadis qudsi mengikuti hadis Nabi seperti biasa. Ya, jadi jangan terlalu fanatik. Oh, ini kan hadis qudsi firman Tuhan, ini pasti benar, enggak juga. Banyak hadis qudsi yang palsu ya. Bukannya doib, palsu. Nah, ini yang termasuk yang sahih ya. Itu ya penjelasan hadis qudsi. Kalau ada tanya orang apa hadis qudsi? Hadis qudsi firman Allah yang maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi. Redaksi maksudnya kata-katanya. Gitu loh, ya. Menggampang redaksi kata-katanya. Baik. Ya ibna Adam, kita terjemahkan dulu secara literal. Ya ibna Adam, wahai anak Adam. Innaka ma da'autani, sesungguhnya kalian atau engkau ma da'autani berdoa kepadaku, doa minta. Doa itu kan minta. Ya, da'autani warajautani dan berharap. Jadi ada dua nih, minta dan berharap. Harus ada dua nih. Minta dan berharap. Nanti kita lihat apa namanya penjelasan. Ghafartu laka ala ma kana minka, maka niscaya aku ampuni ya dosa-dosa kamu ya apapun. Ala makana itu apa sih? Apapun yang masa lalu. Wala ubali, dan saya tidak peduli. Bicara tidak peduli berarti seberapapun banyak dosa diampuni. Nah, itu dia. Satu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dzunubuka. Wahai anak Adam, seandainya, ini kata-kata lau, ini yang ngomong Allah ya, ini pasti. Lau balagat dzunubuka, seandainya dosa-dosamu mencapai ananas sama, ya, ananas sama itu apa? Awan yang tertinggi di langit. Kan awan itu macam-macam, ada awan rendah, awan sedang, ada tinggi. Ya, yang tinggi. Sumastaghfartani, kemudian kamu memohon ampun kepadaku. Ghafartu laka, ya, ghafartu laka, maka niscaya aku ampuni. Artinya apa? Setinggi apapun dosa sampai menyentuh langit, kalau kita minta ampun diampuni. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi, wahai anak Adam, seandainya kamu mendatangiku. Mendatangiku maksudnya mendekat kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah. Bi qurabil ardi, ya. Bi qurab ini sebetulnya kata-kata apa istilahnya ukuran ya, yang ukuran tanah. Tanah itu ya mungkin di sini maksudnya seisi bumi lah kira-kira begitu. Ya. Jadi seandainya kita mendekati Allah dengan seisi bumi, khotoya isinya dosa semua. Seisi bumi isinya dosa semua. Semalakitani, kemudian kalian mati menghadapku, la tusyriku bi syai'an, matinya tidak menduakan aku, tidak melakukan syirik kepadaku, la ataituka bi kharabi maghfirah, niscaya aku akan mendatangimu dengan seisi bumi ampunan. Kita datang
seisi bumi dosa, ya, selama kita tidak melakukan syirik kepada Allah, maka Allah balas dengan apa? Seisi bumi ampunan. Ini hadis bicara tentang ampunan Allah kepada hamba-hambanya. Baik, gitu ya. Itu intinya itu. Coba kita lihat ada beberapa hadis yang lain ya. Ya. Hadis yang mirip ini sudah kita bahas sebelumnya. Ya, hadis kursi juga nih, riwayat Abu Dzar Al-Ghifari. Yaqulullah ta'ala man taqarraba minni shibran. Kata Nabi, kata Allah ya, ini Nabi menyampaikan, ini firman Allah. Barang siapa yang mendekat kepadaku, kata Allah, shibron itu satu jengkal. Satu jengkal berapa sih? Jengkal segini, satu jengkal. Ya mungkin 30 cm. Taqarrabtu minhu dhira'an, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Satu hasta itu berarti satu paruh tangan ini. Artinya ketika kita mendekat Allah satu jengkal, Allah balas satu hasta. Maksudnya apa? Allah bisa lebih dekat. Gitu ya. Wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, maka aku lebih dekat lagi. Ba'an. Satu tombak. Ba'an itu tombak. Hasta. Tombak itu berapa ini? Berapa meter? Ya mungkin sekitar 10 meter lah. Ya. Kalau di kita itu ada bau ya. Ada ukuran tanahnya pakai bau. Nggak pernah tahu ya. Oh iya, udah. Kalau dibaca ada are, ada bau, ada apa lagi, macam-macam di kita itu. Nah, kalau kita ada yang ukuran tanah apa, ada yang apa itu di satu apa namanya biasanya kalau di kampung itu, bukan, lupa kalau lagi lupa. Iya, pokoknya ada ukuran tanah ya, yang mungkin nggak familiar di kita. Waman atani yamshi ataitu harwala, apabila barang siapa yang mendatangiku yamshi berjalan ataitu hawala, maka aku mendatanginya berjalan cepat. Harwala itu berjalan seperti lari cepat. Waman laqitani ya. Waman laqiyani bi qurabil ardi khati'ah, barang siapa yang menemuiku dengan penuh isi bumi dosa, la yusyrik bi syai'an, dan tidak menduakan aku sedikit pun, laki itu bi qurabi maghfirah, maka aku akan menemuinya dengan penuh isi bumi ampunan. Ini ya. Gitu. Nah, di dalam hadis ini coba kita lihat. Berkisah tentang apa sih doa yang membuat kita diampuni. Doa kita mustajab. Kita berdosa minta ampun. Berdasarkan hadis ini, ya, ada 3 faktor kita berdoa mohon ampunan yang diijabah. Ya, karena ya pertama apa? Ad-doa ma'ar roja. Tadi kan apa? Ma da'autani wa rajautani. Jika atau kali kamu meminta dan berharap. Nah, jadi ada 2. Doa itu harus dibarengi dengan berharap. Cara orang berharap itu gimana? Saya mau tanya. Doanya dengan adab. Tahu enggak? Kalau berharap itu dengan adab. Ya enggak? Adab itu apa? Pertama, kitanya suci di waktu mustajab, di tempat mustajab, ada adabnya. Pertama apa? Istighfar dulu, ya enggak? Habis istighfar apa? Baca hamdalah, memuji Allah, sholawat, baru minta. Ditutup begitu juga. Itu namanya berharap tuh. Sama persis dan suaranya lirih. Makanya Nabi nggak suka kalau orang doa teriak-teriak. Nggak suka sama sekali. Nggak suka. Ali pernah doa teriak. Ditegur Nabi, kamu minta bukan dengan zat yang tuli. Ya, makanya istighosah, mohon maaf ya, saya kalau istighosah itu teriak-teriak, nggak usah. Namanya doa istighosah itu dengan adab,
doa dengan suara lirih, boleh pakai pengeras suara, boleh. Karena kalau kita berdoa teriak-teriak, suul adab. Ya, pada siapa? Sama halnya gini, ada orang minta tolong ke kita, teriak-teriak, Pak, oh, kita seneng nggak? Ada orang minta tolong, ngomongnya teriak-teriak, seneng nggak? Nggak usah tanya, seneng nggak? Seneng nggak kalian digituin? Minta teriak-teriak, nggak kan? Allah apalagi? Ya, Allah kan di atas segalanya kan? Kan kalau ada orang yang perlu, biasa orang, mohon maaf, orang yang punya adab nih, ada perlu sama orang, datang ngetuk, assalamualaikum, atau langsung dideketin, Pak, minta waktunya, ada waktunya enggak? Kan gitu kan? Ada apa sih? Ini saya, kan begitu, itu enak ya. Nah, Allah itu pengennya begitu. Ya, kalau bisa nggak kedengaran orang gitu kan, mintaan kita itu. Makanya dalam Al-Quran apa? Tadarru'an wa khufyah, berdoalah dengan tadarru'. Tadarru' itu apa? Melas, memelas. Ya, memelas. Ya. Artinya apa? Merintih. Nabi Yunus nih, Nabi Yunus ya, ketika dimakan ikan apa itu? Paus. Ya. Itu Nabi Yunus itu baca zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat, itu merintih bacanya, nggak teriak-teriak, teriak-teriak langsung dimakan beneran sama ikan itu. Nggak lirih suaranya, la ilaha illa anta subhanaka inni, itu suara lirihnya kedengaran semua makhluk di lautan sampai nembus ke langit. Nah, ini ya. Jadi yang pertama syarat dikabulkan doa kita apa? Meminta dan berharap. Ya, maka apapun acaranya, ketika ada doa jangan aminnya teriak. Nih, saya ingatkan nih bapak-bapak nih, pada tahlilan biasanya 3 hari sama 7 hari. Ya, wah 3 hari ini makanannya nggak enak, teriak-teriak aminnya ya. Waduh, ini nih kayaknya ngelihat makanannya ini cuma telur separoh gitu. Teriak-teriak aminnya supaya tuan rumah tahu, enggak boleh. Ya, ini saya sering banget ngimamin doa. Ya, di daerah, bukan hanya di saya, di mana-mana ada beberapa yang aminnya teriak. Wah, gitu kan. Nah, padahal yang kita minta adalah zat yang maha mendengar, dan itu tidak beradab. Tolong ya, dikasih tahu, diingetin yang lain. Kalau biasa anak-anak muda sih, orang tua enggak sih. Orang tua enggak ada, paling 1-2 aja. Iya. Fa inna du'a ma'murun bihi, karena doa itu diperintahkan. Enggak boleh kita enggak berdoa. Makanya Nabi bilang apa? Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Sholat sendiri disebut doa. Ketika kita menegakkan sholat 5 waktu yang wajib, berarti selama itu kita berdoa kepada Allah. Ditambah plus apa? Qobliyah, ba'diyah. Plus apa? Sholat duha, sholat tahajud. Luar biasa. Berarti banyak berdoa. Apalagi tambah dengan habis sholat kita doa. Waduh, luar biasa. Kenapa? Banyak hadis lain yang menjelaskan. Hadis qudsi, di mana kata Nabi, andai kata kalian berdoa terus kepada Allah, maka Allah sangat sayang. Membuktikan bahwa Allah ini apa? Tuhan yang dipintanya. Semakin banyak dipinta oleh hambanya, maka Allah semakin sayang. Ini loh bedanya manusia dengan Tuhan. Tuhan semakin sering diminta, semakin sayang, semakin dikasih. Beda dengan manusia, semakin diminta, semakin sebel, ya enggak? Wah, minta mulu kemarin. Pas ngebuka pintu, waduh dia lagi nih minta ini. Apa enggak ada yang lain apa? Kan itu manusia. Tapi kalau Allah semakin sering diminta, semakin sayang. Dicirinin, wah ini dia yang sering minta, sayang. Ini aku sayang sama kamu aja.
Makanya Nabi pernah menyampaikan dalam satu hadis nih, ya kan? Dari riwayat Ahsan As-Sadusi. Qala dakhaltu ala Anas. Ketika aku memasuki rumahnya Anas, faqala sami'tu Rasulullah, aku mendengarkan kata Anas, aku mendengarkan Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya. Lau akhtatum, andai kata kalian berdosa, bersalah, hatta tamla'a khotoyakum, sampai dosa-dosa kalian memenuhi ma bainas sama'i wal, antara langit dan bumi. Penuh banget, banyak banget. Andai kata kalian berdosa, dosa kalian saking banyak memenuhi langit dan bumi, Tsumma astaghfartumullah, kemudian kalian minta ampun kepada Allah, istighfar. Karena paling simpel itu kata Nabi, meminta ampun itu dengan kata-kata astaghfirullah saja cukup. Menambahkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha, oh bagus banget. Lebih banyak pujian, lebih bagus. Ya. Tsumma astaghfartumullah la ghafara lakum, kemudian kalian minta ampun kepada Allah, maka niscaya Allah ampuni kalian. Ya, maka yang pertama ketika berdoa untuk minta ampun, doa dibarengi dengan harapan, berharap. Fa inna du'a ma'murun bi wa mau'udun 'alaihi bil ijabah, dan doa itu yakin diijabah oleh Allah. Nah, itu. Makanya Nabi bilang, ya ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dan kamu yakin doamu diijabah. Harus ada keyakinan. Kalau nggak ada keyakinan, ya kurang kuat istilahnya. Ya, keyakinan. Jadi ada satu penelitian. Ini orang ITB, ini orang eksak yang ngomong. Ketika ada orang berdoa menyebutkan yang dia minta, dia minta, setiap terucap mintanya itu, maka kata-kata yang keluar dari yang dia minta, maka dia akan mencari sasaran. Semakin sering diminta, semakin sering diucapkan, maka semakin ada peluang untuk mengenai sasaran. Ibaratnya orang nembak sasaran, kalau cuma sekali meleset, kalau berkali-kali pasti kena nggak ke sasaran. Terus berkali-kali nggak pernah bosan, kena. Itu logikanya orang berdoa. Paham? Jangan pernah bosan berdoa. Ya Allah, saya udah 10 tahun doa. Kayaknya gak mau mustajab. Doa sendiri, mustajab atau tidak, itu adalah ibadah. Doa itu, meskipun mungkin belum dikabulkan permintaan kita, intinya doa itu ibadah, dapat pahala. Maka Imam Suyuti bilang, kalau ingin doanya mustajab, ikuti aturan. Ikutin SOP doa. Nah, tadi itu SOP-nya. Ya, maka ada harapan yang kita minta. Kenapa? Allah sudah katakan dalam firman-Nya surat Ghafir surah Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Allah berfirman, mintalah kepadaku, aku kabulkan. Ya. Jadi andai kata tidak dikabulkan di dunia, maka Allah kabulkan di akhirat. Itu dua tuh opsinya. Kenapa Allah nggak kabulkan di dunia? Ada hikmahnya. Allah yang maha tahu. Minta kaya nggak kaya, ya kan? Minta jabatan nggak jabat. Karena Allah tahu kalau kamu kaya beda kamu nanti sama orang, ya enggak? Ya enggak nengok kiri kanan, jalannya lurus terus, ya. Nabrak tiang. Ya. Ada orang kan ketika belum jabat baik banget, gampang ketemu orang, gampang diundang. Pas udah jabat boro-boro negur, ngelihat juga enggak. Ada enggak yang begitu? Ada enggak? Banyak. Karena ada lagi banyak. Waktu belum menjabat mengkritik pemerintah sono sini, pas dia udah jabat lupa korupsi lagi, waduh parah itu ya.
Makanya saya sering bilang sama teman-teman saya tuh di kampus, kamu jangan kritik berlebihan. Kenapa? Nanti kamu yang dikasih jabatan, kamu begitu juga. Kan ternyata bukti iya. Gitu ya, bagi mereka yang mengkritik, dulu kan banyak aktivis 98, aktivis apalah. Sekarang udah dapat gulanya, menang wae, ya enggak? Itulah manusia, Pak. Ya. Diukurlah diri kita sebelum kita mengukur orang lah. Ukur diri kita sebelum mengukur orang. Kalau ngeritik orang gampang banget, Bu. Nggak perlu pakai aturan. Wah, udahlah. Tapi ingat kalau kamu digituin orang, mau enggak. Ya. Itu yang pertama ya. Inna doa huwal ibadah. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, doa itu adalah ibadah. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani disampaikan, man u'tiyad doa. Nah, ini dia. Barang siapa yang diberikan doa, nah ini dia. Maksudnya apa? Diberikan apa? Dia itu nggak bosan doa. U'tiyal ijabah, insya Allah kata Nabi, ini saya dia akan diberikan ijabah. Saya ingat ceritanya Nabi, bukan Nabi, ceritanya Ismail. Bukan Nabi Ismail. Ceritanya Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Bukhari itu ayahnya meninggal waktu masih kecil, anak yatim. Jadi banyak ulama yang hidupnya seperti Nabi, kecil udah yatim. Ketika itu sakit, ya sakit demam, matanya sakit, rabun atau apa gitu, dikasih sama ibunya dikasih perasan lemon, tau nggak lemon? Lemon diperas dipupuh dengan lemon. Buta bukannya malah melihat. Ya, kan biasa kalau di kampung ada yang ngajarin, Bu, obatin dengan ini, ikutin kan gitu. Ya, makanya jangan gampang-gampang ngikutin saran orang, belum tentu yang saran itu benar kan gitu. Kecuali dokter ya. Buta. Karena merasa bersalah, ibunya tiap malam tahajud. Tiap malam nggak bosan, tiap malam tahajud. Minta apa? Anaknya itu sembuh, bisa ngelihat. Imam Bukhari buta waktu kecil. Dalam riwayat Imam Bukhari ini, setelah ibunya ini berdoa dalam sholat tahajudnya 7 tahun. 7 tahun sampai di malam ke 7 tahun itu berapa hari tuh 7 tahun itu? Kalau 365 hari kali 7 berapa? Udah ribuan hari, nah, ribuan malam. Malam yang ke-7 tahun itu mimpi ibunya didatangi Nabi ya Ibrahim alaihissalam. Bu, karena doamu yang setiap malam ini Allah dengarkan, anakmu akan disembuhkan. Benar, besoknya sembuh, bisa lihat, dan kita menyaksikan sekarang karya-karya termasuk kitab Sahih Bukhari. Itu buah dari doa ibu yang ikhlas, tidak henti-hentinya selama 7 tahun. Kalau minta pengen jabat, baru cuma seminggu mintanya, belum dikabulkan, wajar lah, baru seminggu mintanya. Coba mintanya itu 10 tahun gitu kan. Tentunya dengan syarat-syarat yang lain, kalau memang mau jabat, ya perilakunya bagus, ya enggak? Ya kan? Doanya kuat, tapi perilakunya enggak dirubah. Iya kan? Wa fi hadits akhar maka Allah liyaftah ala abdin bab doa wa yughlaq anhu babul ijabah. Dan di sini Nabi sampaikan, niscaya Allah itu akan membuka kepada hambanya pintu doa, ya. Maka tentunya Allah juga akan membuka pintu ijabah. Lakin ad-du'a sababun muqtadil ijabah ma'istikmali syara'id wa intifa'u mawani'i. Syarat doa yang diijabah itu ada tentunya syarat-syaratnya, ada adab-adabnya. Ya. Wa min a'zami syara'id, ya. Dan dari syarat yang paling agung dalam berdoa yang diijabah doa itu hudurul qalbi. Pertama apa? Hadirnya hati. Antara ucapan doa sama hatinya ketemu, sinkron. Ya, pikirannya ketemu, ucapannya minta dengan melas tadi, ya, kemudian hatinya juga minta. Ketemu tuh. Itu yang pertama, syarat yang paling agung. Warajaul ijabah, yang kedua, ya,
adalah berharap diijabah oleh Allah. Makanya saya sampaikan tadi apa? Qulullah wa antum muqinuna bil ijabah, kata Nabi, berdoalah kepada Allah dan kamu yakin doamu diijabah. Bahkan dalam Musnad Ahmad disampaikan, Nabi ini menyampaikan, qala Nabi SAW, inna hadhil quluba aw'iyah. Kalau mau tahu hati manusia ini, kata Nabi, seperti wadah. Wadah nih. Fa ba'duha aw'a bin ba'din. Ya. Maka bisa jadi ada hati yang lapang. Atau nggak lapang? Ada wadah yang besar. Ada juga wadah yang kecil. Tergantung wadahnya. Nah, hati kita ketika berdoa itu seperti apa? Lapang apa enggak? Lapang apa enggak? Ikhlas apa tidak? Meskipun Nabi sampaikan, salah satu doa mustajab adalah doa orang teraniaya, ya, terzolimi. Makanya Nabi pernah ngomong sama Abu Musa al-Ash'ari, ya Abu Musa, atau Abu Dzar, ataupun ada juga beberapa riwayat, ya, Mu'az bin Jabal, ya Mu'az, ittaqu da'watal mazlum, ittaqi da'watal mazlum. Mu'az, takutlah kamu doa orang teraniaya. Kenapa? Li'annahu laysa bainahu wa bainallahi hijab, karena antara Allah dengan orang ini tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Ya. Maka kalau menurut saya gini, kalau andai kata nih, rakyat Indonesia ada yang merasa terzolimi, balikin doanya yang enak. Jangan doa yang jelek. Kalau yang jelek nanti mustajab betulan. Ya Allah, ya, luruskanlah pemimpin kami menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang peduli sama gitu. Jangan ya Allah bangkrutkan negara kami, bangkrut beneran. Kalau kita doanya negara bangkrut beneran, Pak. Bu. Maka doa itu yang Pak, meskipun hati kita kayaknya ya Allah, kan naruli manusia itu kalau dizolimi pengen membalas, ya enggak? Betul enggak? Kalau kita dizolimi orang tuh pengen membalas. Tapi robah balasnya dengan yang lebih baik. Bukan air susu dibalas air tuba, air susu dibalas air susu ya. Atau air tuba dibalas air tuba. Jangan. Air tuba dibalas susu kalau bisa. Nah, susah, Ustaz, nggak bisa. Belajar. Nah, itu belajar berbuat baik. Ya. Karena kalau air tuba dibalas air tuba itu biasa. Tapi kalau air tuba dibalas susu, luar biasa. Nah, kalau air susu dibalas air tuba, ini mah parah, ya enggak? Parah, udah kasih susu pas tuba. Gitu kan. Ya. Fa'idza sa'altumullaha fas'alu wa antum muqinun bil ijabah. Maka ketika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah dengan apa? Rasa yakin diijabah. Doakan, fa inna Allah la yastajibu li 'abdi du'a min dhahri qalbin ghafil. Maka Allah tidak akan menerima, tidak mengijabah doa yang terucap dari hati yang lalai, dari hati yang tadi tidak hadir, tidak ikhlas. Kenapa doa orang tua itu mustajab? Ibu terutama. Saya tanya. Karena ibu itu sangat ikhlas. Ikhlas banget ibu itu. Dia doanya ikhlas juga. Hati-hati ya doa ibu. Karena ibu ini pernah nggak mikir, nak nanti kalau kamu udah gede, udah kaya ganti ya. Yang udah ibu keluarin kamu, nyusuin kamu selama 9 bulan. Ya. Atau selama sekian tahun. Ada nggak begitu ibu begitu? Saya jujur aja bilang sama anak saya, nak, kamu sukses, mandiri, punya keluarga, bapak ibu udah sebahagia. Kamu nggak usah mikir bapak ibu, nggak usah. Saya bilang gitu sama anak saya, nggak usah mikir, kamu aja nggak apa-apa. Doakan aja bapak sama ibu panjang umur, bisa berdua sampai akhir hayat. Ya, kita orang tuh cuma itu, Pak. Nggak ada begini, nanti nak ya kalau kamu jadi direktur, ya bapak minta mobil, ya beli mobil. Nggak ada. Saya yakin orang tua yang benar nggak begitu. Orang tua yang ikhlas cuma satu mintanya, kamu nak benar jadi orang
Kamu mandiri, sukses sudah. Enggak lebih dari itu, enggak minta dibeliin kalung, ya enggak bisa minta doain. Bu, jadi jangan berharap gitu, Bu. Nanti kalau berharap sakit hati, Bu. Iya, jangan berharapnya itu aja. Kamu mandiri, kamu sukses sudah. Enggak usah bikin bapak ibu, enggak usah. Itu orang tua yang baik, ya. Mohon maaf ini. Supaya apa? Supaya perjuangan kita selama kita mengurusin anak tidak hilang. Supaya pahala perjuangan kita ngurus anak tidak hilang. Ya, itu ikhlasnya orang tua. Ya. Walihada na'al abdu ayyakula fi du'a. Makanya ya Nabi melarang. Ini ketika berdoa adabnya. Allah maghfirli in syi'ta. Ya Allah ampunilah saya jika engkau berkehendak. Enggak boleh. Masa jika engkau berkehendak? Enggak. Oh ya Allah ampuni saya. Ya, artinya enggak boleh ada kata-kata jika engkau berkehendak, jika engkau mau, enggak boleh. Orang minta kok. Makanya harus yakin. Minta kita benar-benar butuh, perlu. Sama juga orang minta sama kita, Pak, saya minta uang sih sejuta kalau Bapak berkenan, kalau Bapak bahasa basinya memang boleh, tapi dalam doa nggak boleh. Nggak boleh. Dalam doa nggak boleh. Jika engkau berkenan ya Allah, ampuni dosa. Oh enggak loh, kita memang butuh ampunan dosa kok. Masa jika Allah berkenan? Kalau nggak berkenan gimana? Makanya Nabi larang, nggak boleh dalam berdoa ada kata-kata jika engkau berkehendak, nggak boleh. Kalau ada yang lain boleh, tapi kalau doa jangan. Ya. Walakin liya'zimal mas'alah fa inna Allah la mukriha lahu. Sesungguhnya apa? Kalau mau berdoa azam, kuatkan, yakinkan. Fa inna Allah la mukriha lahu. Sesungguhnya Allah itu tidak ada yang bisa memaksa. Emang ada yang maksa Allah? Nggak ada memang. Tapi kan nanti tetap aja. Ketika kita bersikeras minta, dijabah oleh Allah. Ya. Maka Nabi ini pernah ya disebutkan ini apa? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hauluha nudandin. Ya. Yakni haula su'al jannah wan najat minan nar. Ya. Jadi kata Nabi doa itu apa namanya? Nudandin apa namanya? Itu ibaratnya bertebaran. Ya. Semakin kita ucapkan maka dia itu akan memenuhi kemana aja minta itu akan didengar oleh semuanya. Jadi saya baru tahu walau alam ini benar enggaknya ada seorang ilmuwan menemukan alat bisa mendeteksi suara-suara yang pernah terlontar, frekuensinya ketemu dan dia berputar. Jadi secara teori ini saya lupa nama penemunya, katanya karena membahayakan disembunyikan temuan itu. Karena kalau nggak disembunyikan orang bisa dengar Nabi bersabda, ya Nabi pernah menasihatin sahabat, bisa mencari suaranya Nabi Musa, bisa mencari suaranya Nabi yang lain. Ya, karena bisa ada frekuensi. Nah ini suara doa kita ini meminta itu terus berputar. Ada ini kalau dalam ilmu frekuensi pun ada suara. Nah contoh ini saya ingin tanya. Neil Armstrong masuk Islam gara-gara apa? Saya mau tanya. Neil Armstrong yang naik ke bulan ngedenger apa dia bisa Islam? Azan. Saya mau tanya, azan yang didengar Neil Armstrong apa azan hari itu apa azan yang puluhan tahun, ratusan tahun yang lalu? Gak mungkin speaker sekuat apapun azan di mana ini? Daerah mana ini? Kita ini apa namanya daerah? Pengajaran langsung nembus ke bulan enggak ya? Nggak ada. Atau dari Amerika dengar azan enggak. Kata ahli itu suara azan yang didengar Neil Armstrong itu suara azan yang mungkin puluhan tahun yang lalu berproses mengitari alam semesta. Ya Allah, agak ini ya, ini ilmiah lah, ini berilmiah. Ini suara kita itu terekam terus oleh alam semesta ini. Setiap kali muncul pinta kita akan dibantu, dikuatkan dengan makhluk yang mendengarkan doa itu.
terutama malaikat. Ya Allah, ini orang minta terus ini. Datang lagi, doa lagi ya Allah. Ya ijabah doanya ya Allah. Itu doa malaikat. Menguatkan minta kita. Berputar itu yang kita. Ya, termasuk omongan saya ini berputar terus. Ya. Maka nauzubillah, ya, orang yang sering berkata-kata jelek setiap harinya, maka suara jeleknya akan direkam oleh alam semesta. Maka banyak yang melaknatnya. Baik itu manusia, binatang, ya, bangsa jin, bangsa malaikat dan yang lain-lain. Nauzubillah. Makanya Al-Quran memberikan umpamaan kata-kata yang baik. Seperti pohon, iya kan? Menjulang, akarnya kuat menjulang ini, batangnya sampai menembuslah. Dan itu perumpamaan kata-kata yang baik. Artinya apa? Di dunia, di bumi dia disenangi orang, ya enggak? Di langit apalagi? Perumpamaan orang yang kata-katanya, mohon maaf ya, kata-katanya jelek segala macam. Itu ibarat pohon tinggi menjulang tapi nggak ada akarnya rapuh. Apa yang terjadi? Roboh. Maka yang susah ini memperbaiki kata-kata. Kadang-kadang kita ini apalagi yang orang sumbunya pendek, tahu nggak sumbunya pendek? Gampang marah, sumbunya pendek. Ya. Nah itu udah ngomong aja semaunya dia. Padahal dia lupa kata-katanya akan direkam. Iya. Wa nuhiya ayyusajal. Yang kedua, kalau berdoa itu jangan minta buru-buru. Ya Allah, saya minta ini jabatan nih setahun ini ya Allah. Nggak boleh. Minta jabatan tahun ini, emang siapa lo? Jangan diburu-buru. Ya, jadi minta itu ya minta udah. Yang akan menetapkan nanti kapan dikabulkannya Allah Subhanahu, berdasarkan apa? Kemahatauan Allah. Oh iya, kalau kamu dikasih segera ini nanti begini, nggak bagus buat kamu, aku tunda dulu ya. Nah, kan begitu. Allah Maha tahu. Ya. Wa yatrukul doa listiftoil ijabah, ya, dan meninggalkan doa, maksudnya ya sesuai dengan proses sunnatul. Nanti Allah yang akan menentukan. Ya kan? Kenapa kata Nabi? Karena di antara faktor penghalang doa di ijabah adalah kita terburu-buru untuk memintanya dalam konteks apa? Untuk segera diijabah. Tetap minta diijabah, nah, tapi terus hatta la yaqal abdu rajau min ijabati du'ai walau talatil muddah fa inna subhanahu wa ta'ala yuhibbul mulahina fi du'a. Kenapa kita harus terus memanjatkan doa? Karena Allah sangat suka hambanya yang terus berdoa tidak henti-henti meskipun lama, ya. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi ini Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril la ta'jal bi qada'i hajati. Jibril, jangan buru-buru kamu ini mengabulkan kebutuhan hamba. Fa inni uhibbu an asma' sautah, karena aku rindu mendengarkan suara pintanya. Semakin artinya begini, kalau sudah diijabah jangan berhenti doa. Dia minta, ya Allah, jadikanlah saya RT ya Allah. Ternyata terpilih RT dia. Wah, lupa doanya. Enggak, terus saja. Ya Allah, alhamdulillah sekarang saya dipilih RT, jadikanlah saya RT teladan. Gitu. Ada nggak RT begitu? Minta doa. Ya saya kasih contoh yang sederhana lah. Kalau minta jadi wali kota kan modalnya gede Pak. Bu. Ya. Ini Pak RT makan enggak juga kan. Masa ada RT yang punya sukses, tim sukses ada. Oh, ya RT mah apa sih yang didapat RT? Cuman banyak susahnya dibanding senangnya. Kalau RT mah iya nggak? Pejabat yang paling ikhlas itu kan RT ya. Bener nggak? Bener? Salah? Nggak tahu juga saya kalau gitu. Oh, jangan salah bahwa sekarang RT itu ada insentifnya, meskipun dibayarnya 3 bulan sekali. Wa qala ta'ala wad'uhu khaufan wa tama'a, kata Allah,
berdoalah kepada Allah khaufan, takut, wa tama'a, tapi ada rasa apa? Tamak itu apa? Berharap banyak. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah dekat terhadap orang-orang yang berbuat baik. Itu ya. Jadi yang pertama doa, yang kedua dengan harapan. Jangan minta apa tadi? Minta tadi apa? Terburu-buru. Sebab berikutnya doa kita diijabah. As-sabab ats-tsani al-maghfirah, al-istighfar. Maka doa itu sejatinya didahului istighfar, minta ampun. Istighfar dulu, astagfirullah, astagfirullah, baru kita minta kepada Allah. Biasanya istighfar ini kita baca ketika wiridan ya, nggak apa-apa. Kita baca doa istighfarnya kapan? Apakah sebelum doa? Boleh sebelum doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allah ghafur, Allah masalah, boleh. Boleh dimulai dengan istighfar atau istighfarnya berbeda atau dipisah, tidak apa-apa. Ya. Ada sebuah hadis ini, ya, saya kira menjadi pelajaran buat kita. An Mughais ibnu Sumayy qala bainama rajulun khabisun fadadzakkara yawman, ada seseorang hobis si buruk rupa orang itu yang bisa juga buruknya ini bukan buruk rupa, hobis bisa juga akhlaknya jelek. Faqala Allahumma ghufranaka, Allahumma ghufranaka, Allahumma ghufranaka, tsumma mata. Orang ini banyak dosanya ya. Tiba-tiba orang ini ya satu hari ini berzikir. Zikirnya apa? Cuman kata-kata Allahumma ghufranaka, Allahumma ghufranaka, Allahumma ghufranaka. Cuman gitu doang. Sama dengan kita astagfirullah, astagfirullah, cuman kan dengan kalimat yang agak berbeda. Allahumma ghufranaka, Allahumma ghufranaka. Sama dengan doa keluar WC kan? Ghufranaka kan gitu kan? Mohon ampunan. Ghufranaka itu artinya ya Allah ampuni. Orang ini meninggal ya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, artinya apa? Doa ini memang saya kira jangan dianggap remeh. Makanya tadi saya doa di Qunut Nazilah ya. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina, jangan pernah bosan. Saya alhamdulillah ya, setiap subuh dimanapun saya bacakan doa itu. Alhamdulillah sekarang sudah ada cahaya sedikit lah, katanya mau ada pengecatan senjata. Allah alam, mudah-mudahan ya, berjalan dengan sesuai harapan. Nah, kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga, husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Ini penting nih, ya kan? Ya, berbaik sangka. Nah, berbaik sangka itu apa? Kita tidak ada rasa seuzon. Karena kata Nabi gini, inna husnazon billah min husni ibadatillah, sesungguhnya husnuzon kepada Allah itulah ibadah yang terbaik. Kita rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa sunnah, tapi masih buruk sangka sama Allah, enggak ada manfaat. Ya, justru orang-orang yang ibadahnya biasa, ya, tapi dia berbaik sangka sama Allah luar biasa, nah ini yang akan banyak membantu dia. Jadi sebetulnya ibadah itu bukan banyaknya, tapi kualitasnya, bukan banyaknya. Ya, kualitasnya. Kita rajin tahajud, rajin puasa, tapi mulut kita ini ngomong comel, apa sih comel? Bawelnya kadang-kadang nyakitin orang. Nah, ini ya, khawatir tadi hilang. Ya. Nah, ini saya kira ya pendahuluannya, sebetulnya keterangannya banyak ini. Cuman saya ambil yang ringkas-ringkas saja. Tadi apa tadi syarat-syaratnya? Pertama tadi kita berdoa dan berharap, ya. Kedua adalah adanya minta ampunan, istighfar dulu, kemudian juga berbaik sangka kepada Allah, tentunya dengan adab-adab yang lain, ya.